Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya menemukan sebuah kata-kata bijak yang luar biasa yang mengatakan bahwa orang itu bisa mengungkapkan I love you. Semua orang bisa. Tetapi sedikit atau jarang yang sabar, tekun, setia, menunggu dan membuktikan bahwa I love you itu benar. Seringkali kita tidak sabar. Kisah belum selesai, sudah mengatakan, kecewa, dia melukai hati saya. Putus asa, dia tidak mungkin bisa berubah. Padahal kisah belum selesai. Maka mengatakan I love you itu semua orang bisa. Tetapi sabar, tekun, setia, membuktikan bahwa I love you itu benar, tidak banyak. Problemnya apa? Problemnya adalah saya mengharapkan dicintai, diperhatikan. Padahal tidak. Untuk membuktikan I love you itu benar adalah saya mencintai. Dan itu yang paling pokok. Maka bisa sabar, bisa tekun, bisa setia. Dan terus membuktikan bahwa I love you itu benar. Dan saya adalah salah satu dari yang jarang itu. Maka penting sekali ketekunan dan kesetiaan. Karena akhirnya yang mampu mengatasi berbagai macam gejolak, yang mampu survive dan sampai pada batas akhir, dialah yang menang. Dan banyak orang yang di tengah jalan sudah merasa kecewa. Banyak yang di tengah jalan orang merasa putus asa. Pasti dia tidak akan berubah. Ternyata dia tidak seperti yang saya bayangkan. Tidak ada, tidak mungkin. Dia tidak mengerti. Macam-macam. Dan dia telah mengecewakan. Dan sekali kecewa, sulit untuk kembali lagi. Karena itu yang tekun dan setia dan terus bisa mengatasi semua persoalan itu, memegang harapan dan cinta akan berhasil sampai akhir. Dan itu yang menentukan, karena permainan belum selesai. Perjalanan belum sampai tujuan. Siapa yang bisa bertahan dan tetap muncul di tengah-tengah segala tantangan dan godaan, menang atas segala persoalan dan juga tantangan, dia yang akan mencapai garis finish dan mencapai kesempurnaan cinta. Karena itu kisah dalam Injil ketika Bapa itu melihat si bungsu pulang, senang sekali. Tidak masalah keadaan si bungsu itu seperti apa, compang-camping, miskin, hancur, tidak ada harapan. Tidak masalah, yang penting si bungsu berhasil sampai ke rumah. Si bungsu berhasil kembali kepadanya. Itu cinta. Itu yang penting. Dalam perjalanan kita itu akan mengalami berbagai macam cobaan. Tetapi persis, orang itu hanya berubah karena pelajaran. Dan pelajaran biasanya tidak menyenangkan. Karena itu ketika kita mengalami sesuatu yang berat, sulit, ingat bahwa kita bisa berubah justru karena peristiwa-peristiwa sulit itu. Seperti anak panah. Anak panah itu hanya bisa lari jauh ke depan, melesat, kalau ditarik ke belakang. Nah, kalau ke depan malah tidak jalan. Karena itu ketika kita mengalami langkah mundur ke belakang, sepertinya tidak maju, mengalami kesulitan besar. Tenang, sabar, tekun, percaya. Kita akan segera melesat jauh ke depan, berubah menjadi pribadi lebih baik. Karena itu kesabaran dan ketekunan itu merupakan salah satu bukti cinta juga. Percaya, sabar, tekun. Dan yang
sampai akhir tetap mencintai, dia yang menjadi juara. Dan menarik sekali bahwa Tuhan juga ingin kita bertahan sampai akhir dengan hati tetap mencintai. Tapi bagaimana Romo kalau disakiti, dikecewakan, kemudian dikhianati? Nah, kalau Anda kemudian berhenti, Anda tidak sampai pada tujuan. Kalau Anda kemudian menjadi pahit, getir dalam berelasi, Anda sendiri yang menghukum diri sendiri. Kesalahan pada orang lain, tapi Anda yang menghukum diri sendiri. Menjadi getir, menjadi pahit. Padahal untuk menjadi bahagia, salah satunya yang terbesar justru tetap mencintai. Untuk menjadi bahagia itu kuncinya adalah makan separuh dari biasanya, jalan kaki 2 kali lipat, tertawa 3 kali lebih banyak dari biasanya, dan mencintai tanpa ukuran. Itu kunci kebahagiaan. Maka terus belajar, apalagi kalau kita bisa mencintai dengan bahagia. Happy in loving. Wah, Anda sudah menemukan kunci kebahagiaan dan kunci keberhasilan sampai akhir. Karena ketika kita bahagia, ada orang yang sangat bahagia. Dan itu yang harus kita perjuangkan. Untuk terus berbahagia, kendati mengalami banyak persoalan. Maka bahagia itu penting sekali. Bahkan dikatakan bahagia adalah obat. Tertawa adalah obat. Maka tertawalah, tapi jangan tertawa sendiri. Anda perlu obat. Kalau tertawa sendiri. Karena itu berbahagialah. Karena Anda sedang membahagiakan orang lain. Orang yang mencintai Anda. Dan sebetulnya kalau Anda bahagia itu semua orang bahagia. Hanya orang tidak waras yang tidak senang melihat orang lain bahagia. Itu pasti tidak waras. Maka penting berbahagia. Apalagi ketika kita bahagia, kita membahagiakan Tuhan. Maka bahagia itu penting sekali. Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan ingin kita bahagia. Berbahagialah kalian yang miskin, karena akan dihibur. Berbahagialah Anda yang rendah hati, karena akan ditinggikan. Berbahagialah yang murah hati, karena akan mendapat kemurahan. Tuhan itu ingin dan meminta kita berbahagia, karena itu membahagiakan Tuhan. Dan bahagia itu normal. Melihat orang lain bahagia juga normal. Dan itu membahagiakan, percayalah. Karena itu semua acara lawak di televisi itu laris. Karena itu membahagiakan. Dan orang normal itu ingin bahagia. Dan ingin melihat orang lain tertawa juga. Karena itu kita perlu bahagia. Sebagai juga wujud cinta kita. Apalagi kita bisa bahagia dengan mencintai. Waduh, Anda itu sudah menemukan jalan tol untuk menghayati hidup ini dengan penuh sukacita, tetapi terus berhasil dalam mencintai. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Itu yang penting. Karena itu problem kita adalah problem berusaha makin mampu mencintai. Makin murah hati mengampuni. Makin sabar dan tekun. Terus berpengharapan akan perubahan dalam hidup kita menjadi penuh kasih. Dan karena itu dalam doa syukur agung yang kedua selalu diminta dan dimohon. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Karena itu yang penting. Karena itu kunci hidup kita. Kita tidak menanamkan modal apapun untuk hidup. Bahkan 9 bulan kita dikandung oleh mama kita. 3 tahun kita ada di dalam pelukan mama. Dan sepanjang hidup kita ada di hati mama. Apa yang membuat kita tidak bahagia? Dan kalau kita bahagia, yang bahagia pertama kali adalah mama kita. Dan Tuhan tentu. Maka mulailah sepanjang hari. Mulailah setiap hari dengan penuh sukacita. Dan punya niat berbuat baik. Karena kita sudah punya modal begitu banyak. Kebaikan dari Tuhan, kebaikan dari orang tua, kebaikan dari keluarga. Dan ketika kita bahagia, kita menjadi orang yang kuat. Apalagi bahagia karena mencintai. Kita menemukan surga, bahkan sejak di bumi ini.
Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Nothing really matter dalam kehidupan ini. Hanya satu yang sungguh-sungguh perlu kita perjuangkan. Terus setia, tekun, taat, mencintai. Mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Dan bahagia dalam mencintai. Karena itulah jalan dan rahasia menikmati kehidupan ini dengan penuh makna. Handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.